yang menjadi hamba yang bagus, hamba yang soleh, hamba yang akan nantinya mendapatkan keridhaan Allah, maka Allah bakal turunkan siksanya itu di dunia. Jadi kalau ada dosa, turunin siksanya di dunia. Kenapa? Karena dia nanti di akhirat mendapat ampunan dari Allah. Wa idza arada lan di mana-mana ngarepaken sapa Allahu Gusti Allah bi abdihi kalawan hambana ikilah Allah asyarra ing ala ing kejelekan amsaka mangka muter Allah anhu saking ikilah hamba bidambi kalawan dosana ikilah hamba hatta yuwafi sehingga ngelaksanakan ikilah Allah bihi kalau ikilah dosa yaumul kiamati ing dalem dina kiamat. Jadi kalau Allah menghendaki orang tersebut jelek di penghujungnya, kalau Allah menghendaki jelek di penghujungnya, maka Allah tidak akan menurunkan siksa di dunia, biarin aja. Orang penyimpanan. Jadi kayak orang kufar, dia punya mobil, istri cantik, banyak, simpanan banyak, Allah biarin aja nggak turunin siksa. Tapi nanti diturunkannya siksa itu nanti di hari kiamat sekaligus jebret. Apapun alaihi dari sekalian sepakat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lan ngadawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan di sini kan. Ini cari nasi udah. Duduknya sini. Duduknya sini. Apa ini? Ya duduk di sini. Ya Allah. Biar luas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna idroma jazai satu hune utawi pang gede-gedenya balasan, satu hune utawi pang besar-besarnya balasan ma'idhomil barai ikut tetap sumatane besar-besarnya ikilah bahaya. Jadi besar-besarnya balasan Allah itu bersamaan dengan besar-besarnya bahaya. Jadi balasan itu bisa gimana sih besarnya? Wah, saya amit-amit ya kalau kufur kepada Allah, habis balasannya itu bakal neraka. Jadi balasannya itu besar juga. Wa inna wahalan satu hune utawi Gusti Allah Ta'ala halimah haluhur Gusti Allah iku idza ahaba di mana-mana demen Allah kauman ing siji kaum ibtilahum maka nyoba Allah ikilah kaum. Jadi kalau Allah suka pada hambanya, maka Allah akan mencoba pada orang tersebut. Dikasih sakit, dikasih istrinya kabur, dikasih hutang, pacarnya nggak ketemu, jodohnya, gitu, segala macam. Itu cobaan dari Allah. Jomblo seumur-umur. Itu cobaan juga. Paman maka utawi sapa uang rodiah kang ridho ikilah uang. Ing cocoba palahu mangka tetep maring ikilah uang opo ridho keriduan Allah. Jadi kalau orang dikasih cobaan oleh Allah lalu dia ridho kepada cobaan tersebut, maka Allah pun bakal ridho. Ya Allah, saya dikasih sakit, mudah-mudahan ini menjadi sebab saya mendapatkan keridhaan Allah, jadi bisa lebih giat ibadah, giat sedekah karena dikasih coba. Kalau dia ridho dengan penyakitnya atau dengan jomblonya atau dengan istrinya yang kabur atau dengan apapun masalah itu, dia ridho dengan apa cobaan yang dikasih cobaan oleh Allah, maka Allah pun ridho kepada hamba tersebut. Wa mana utawi sapa wong sakito kang bendu ikilah wong ing cocoba iku tetep falahu mangkap tetep ing ikilah wong opo asuhtu bebendune Allah. Jadi barang siapa kalau Allah mengasih cobaan, masih sakit, tiba-tiba dia marah, kenapa sih saya sakit? Apa dosa saya? Kenapa saya jomblo terus? Emang saya pokoknya
ngambek, bentuk. Nah, kalau dia tidak menerima cobaan Allah tersebut, dia marah, bentuk, maka Allah pun bentuk, Allah pun tidak ridho gitu pada hamba tersebut. Rawahu Tirmidzi, bisa diriwayatkan ini kali soko Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala ada kila Imam Tirmidzi hadisun utawi hadis iku hasanun, hadis hasan. Wa an Anasin lantang saking Anas radhiyallahu muga-muga ngaridwan sapa Allah Gusti Allah anu saking Anas kala ngadawu ila Anas kana bukti soko ibnu li Abi Thalha anak li Abi Thalha mari Abi Thalha. Jadi pernah terjadi ini pada anaknya Abi Thalha radhiyallahu muga-muga ngaridwan sapa Allah Gusti Allah anu saking anak Abi Thalha yastaki lara atau sakit dikila anaknya Abi Thalha. Fakharaja mangka metu sapa Abu Thalha anaknya Abi Thalha itu sakit. Lalu Abi Thalha itu keluar. Fakubido maka nyabut nyawa ikila Allah asobiyu ing anaknya ikila Abi Thalha. Tiba-tiba anaknya Abi Thalha itu ini mati, meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah. Para maroja'a mangka sumangsa balik sopo Abu Thalha orang ada unikila ucap ikila Abi Thalha mafa'ala beni opo kang ismi gawe anak usul. Kalau bahasa kita mah apa dosa anak saya kok dicabut nyawanya, emang apa yang telah dikerjakan anak saya kok dicabut nyawanya. Jadi istilahnya ngambek, enggak ridho, enggak diterima anaknya dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sebab tahu sopo Ummu Sulaimin wajalan hal ulai Ummu Sulaimin iku Ummu Sobiyu ibuna ikilah Sobi ikilah anak. Nah, jadi berkatalah Ummu Sulaimin yaitu ibunya anak yang meninggal, istrinya Abu Thalha. Wa hale utawi ikilah Ummu Sulaimin iku askanuma wis nenangkeun ingsun Ummu Sulaimin karena di Madinah ikilah Sobi anak Abu Thalha. Nah, Ummu Sulaimin ini udah menerima takdir, istilahnya enggak ngambek, udah sadar bahwa itu adalah takdir dari Allah. Pakorobat mangka ngasongaken ikilah Ummu Sulaimin lahu maring Abu Thalha opo al-asya'u mangan malam. Nah, setelah itu Ummu Sulaimin ini ngasihin makan malam kepada suaminya Abu Thalha. Kasih makan malam Pata Asya maka makan malam ikilah Abu Thalha. Setelah dikasih makan, kalau sesudah makan enaknya apa? Coba saya pengen nanya. Sesudah makan enaknya apa? Rokok. Ah, benar. Rokok. Habis makan malam, habis sholat ini kemudian gimana? Rumah asoba mangka kari-kari ngajima. Oh, ngajima. Setelah makan tidur ngajima. Tahu ngajima? Ngajima itu apa ya? Bahasa kita. Jangan dijelaskan karena Udah pada dewasa ya. Ngajima itu Aku belum gede ya. ngajima bersetubuh ya. Jadi setelah makan malam lalu bersetubuh. Ini Abi Thalha rumah asoba mangka ngajima bersetubuh ikilah Abu Thalha minta saking ikilah Ummu Sulaiman. Setelah makan kenyang, aduh kenyang. Lalu ya gitu deh. Paramal karoko mangka sumangsa beres ikilah jima, ikilah bersetubuh. Setelah selesai berjima, setelah selesai bersenggama, Walas mangka ngadau ikilah Ummu Sulaimin. Waro sobiyu kudu nutupi siro Abu Thalha atau suamiku. Kamu tegasnya harus sabar kamu suamiku, gitulah kalau bahasa kita ya. Kang, karena kita sudah tidak ada sabar ya. Itu kalau bahasa kita sabar. Karena asobah mangka sumangsa wis isuk sapa Abu Thalha. Nah, setelah pagi
Ata mangkat teka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena anaknya Abu Thalhah meninggal. Besoknya Rasulullah datang ke rumah Abu Thalhah. Baru pangawata akan memberitakan ikilah Abu Thalhah. Ikilah Nabi, lalu diceritakanlah oleh Abu Thalhah kepada Nabi kejadian kemarin itu, anaknya meninggal gini-gini. Tapi kejadian malamnya nggak dibilangin. Yang sudah Yang apa bersenggamanya nggak dibilangin pada Rasul. Cuma bahwa anaknya meninggal kemarin. Pakola mangka ngadau ikilah Nabi, arastumul lailatan. Arastum apa sun wis pengantenan siro Abu Thalhah ing Ummu Sulaimin alailata ing dalam malam tadi gitu. Malah ditanya sama Rasul, apakah kamu tadi malam bersetubuh sama istri kamu? Gitu lah bahasa kita. Apa kamu malam tadi bersenggama dengan istri kamu? Jadi malu dia Abu Thalhah. Qala na'am nggih. Sumuhun iya kata Abu Thalhah. Orang ada ikilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lama dia maka berdoa ikilah Nabi, Allahumma barik lahuma, Allahumma ya Allah barik lahuma, muka-muka berkahkan Allah ing ikilah Abi Thalhah lan Ummu Sulaimin. Jadi setelah begitu Nabi mendoakan, ya Allah berkahkan ini Abi Thalhah dan Ummu Sulaimin. Waktu bergilir lalu lanjut lagi. Tawaradat mangka melahirkan, tentunya hamil dulu. Terus melahirkanlah ini Ummu Sulaimin ulama ing anak lanang. Ternyata didoakan oleh Nabi lama-lamanya melahirkan anak laki-laki. Waduh, udah meninggal yang satu, tumbuh 1000, tumbuh lagi nanti gitu. Pakola mangkan ucap li maring ingsun Ummu Sulaimin sopo Abu Thalhah ihmilhu kudu gawa siro Ummu Sulaimin ing ikilah gulam anak hatata dia bihi sehingga datang siro Ummu Sulaimin bihi kalawan ikilah anak Nabiya sallallahu alaihi wasallam ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Sulaimin, kata Abu Thalhah, "Hei istriku Ummu Sulaimin, bawalah anak kita itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam," katanya. Wa ba'atsalan gawa ma'hu sumatane Ummu Sulaimin ikilah sobi anak lanang bitamarotin lan kalawan piro-piro kurma. Akhir dan Ummu Sulaimin ini berangkatlah ke rumah Nabi membawa anaknya dan membawa kurma. Pakola mangkal nadau kelan Nabi ama'ahu syai'un ama'ahu ikut tetep apa sun sumaratane ikilah gula bocah lanang opo syai'un utawi siji perkara, apakah kamu membawa sesuatu selain anak laki-laki ini gitu. Kolang ngadawi ikilah Ummu Sulaimin na'am nggih iya sumuhun samarotun utawi piro-piro kurma, iya saya membawa kurma. Pak akhoda mangka ngambil ing kurma sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamasoha lan menggigit Nabi ikilah kurma, lalu digigit kurma. Setelah digigit summa akhoda mangka ngambil Nabi min fihi saking cangkeme Nabi, lalu setelah digigit diambil si kurma itu dari mulutnya Nabi. Pajalah mangka tadi akan ikilah Nabi fi sobiyi kurma ing dalam cangkeme Nabi ing gulam anak kecil summa hanakahu mangka kari-kari memotak ke Nabi ing ikilah gulam ikilah anak bayi. Setelah digigit lalu dimot-motkan sama anaknya gitu. Contohnya coba mot-motin. Setelah dimot-motin wasamahu lan den arani Nabi ing ikilah bocah anak-anak Abdullah kalawan aran Abdullah. Setelah itu lalu Nabi memberi nama Abdullah. Abdullah itu udah terpilih dituliskan dan sepakati Allah bala kita ngaji kita baru tasawuf ya. Memang ilmu itu berat, tapi kita coba belajar bersama ya ilmu tasawuf. Jadi
biar kita minimal mengetahui bahwa kita itu banyak dosa, banyak salah. Kita menyadari bahwa kita itu bukan apa? Malaikat. Bukan malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini jangan putus ya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim fid dharaini. Amin. Ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebelum ngaji ilmu tasawuf, kita harus mengetahui dulu apa ilmu tasawuf itu ya. Ini kitab ini penjelasan kitab Hikam karangan Imam Muhaqqiqi Al-Arifi Billah bin Fadli Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Asyadili. Nah, jadi kita akan ngaji kitab tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini, tasawuf ini menjelaskan tentang adab-adaban, tata krama dan akhlak yang terpuji yang menjadikan selamat dunia akhirat. Jadi kitab ini nanti itu di istilah itu jangan itu. Jadi kitab ini akan menjelaskan adab-adaban, akhlak yang terpuji yang akan bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan jadi wasilah pada menangnya kemuliaan pangkat yang tinggi dunia dan akhirat. Dengan mengaji ini derajat kita naik pada tingkat kemuliaan yang tinggi, tidak hanya di dunia dan di akhirat. Ini fadilah dari ngaji kitab ini. Maka barang siapa orang yang pekerja dan orang yang pekerjaannya dan ucapannya muwafaqah sesuai dengan isinya kitab ini, maka orang tersebut disebut hukama. Menuju hukama atau yang menuju pada mendekatkan diri pada Allah atau mendekatkan diri pada ketakwaan pada Allah. Jadi yang mengaji kitab ini yang bisa melaksanakan yang dalam kitab ini, maka dia akan menjadi hukama. Apa hukama? Mendekati pada Allah, mendekati pada ketakwaan pada Allah. Adapun ilmu tasawuf adalah suatu ilmu yang mengetahui pada macam-macam tingkahnya nafsu. Ternyata itu salah satunya mengendalikan nafsu dan sifat nafsu yang terpuji dan nafsu yang dicacat atau yang cacat itu apa sih? Jelek. Nafsu yang terpuji dan nafsu yang jelek. Jadi mengendalikan nafsu intinya di situ. Sedangkan buah ilmu tasawuf yaitu bisa nyampe pada membersihkannya hati dari kotoran dan dari pengacau. Jadi dengan ngaji tasawuf itu bisa membersihkan pada hati kita dan pengacau dari hati kita. Jadi kan kadang-kadang hati kita kacau ya, aduh kacau, udah boncos, pacar kabur, gitu, batuk lagi, galau segala macam numpuk, jadi kacau. Nah, dengan mengaji ilmu tasawuf ini bisa dikontrol, bisa dikendalikan dan bisa menghiasi hati dengan musyahadah pada zat Allah Al-Malikul Ghaffar. Jadi dengan mengaji tasawuf ini kita lebih istilahnya ibadah kepada Allah, ya, lebih menghadap kepada Allah, musyahadah kepada Allah dengan mengaji kitab ini. Kehidupan kita itu dikendalikan. Sedangkan hukumnya ngaji ilmu tasawuf itu fardu ain. Ternyata ngaji ilmu tasawuf itu fardu ain.
untuk setiap mukallaf, setiap orang yang balik dan berakal wajib ain hukumnya mengaji kitab ini. Sebab tidak akan ada satu orang pun yang kosong dari aib dan sakit hati kecuali sakitnya hati kecuali para nabi. Jadi setiap orang pasti punya aib. Cung yang nggak punya aib, semuanya pasti punya aib. Nah, aib itu bisa dibersihkan dengan apa? Dengan mengaji dan mengamalkan ilmu tasawuf. Aib bisa bersih. Siapa yang hatinya belum pernah sakit, bukan sakit hati masuk rumah sakit, bukan. Jadi kadang-kadang stres, ada pacar cipret dipukul, pacarnya diputusin, ada tambah nggak ya? Dia pohon, kayaknya meninggal gedung nih, loncat kayaknya gimana ya? Nah, itu penyakit hati harus diobati. Caranya harus diobati gimana? Mengaji ilmu tasawuf. Begini cara mengendalikan nafsu